Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung dulu bernama De Technische Hogeschool te Bandung. Berdiri pada 3 Juli 1920 di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Soekarno menempati nomor urut 55 dan masuk ke TH Bandung pada 1921, yang artinya 1 tahun setelah TH berdiri. Soekarno sendiri tercatat sebagai mahasiswa teknik sipil jurusan pengairan atau Waterbaukunde, sempat meninggalkan jejak di kampus ini. Tercatat pada 3 Juli 1926, Soekarno menjadi insinyur dari kampus ini. Ia termasuk sebagai satu dari 4 insinyur pribumi pertama di kampus ini. Gedung Merdeka. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 dan dinamakan Society Concordia, dan pada tahun 1926 bangunan ini direnovasi seluruhnya oleh Wolf Shoemaker, Albers, dan Van Halen. Gedung Society Concordia dipergunakan sebagai tempat rekreasi dan sosialisasi oleh sekelompok masyarakat Belanda yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya. Mereka adalah para pegawai perkebunan, perwira, pembesar, pengusaha, dan kalangan lain yang cukup kaya. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung ini dipenuhi oleh mereka untuk berdansa, menonton pertunjukan kesenian, atau makan malam. Rumah Inggit Garnasi. Rumah yang berada di ujung jalan Ciatel 08 Bandung, yang sejak bulan November 1997 berganti nama menjadi Jalan Inggit Garnasi. Sebelum Soekarno dan Inggit Garnasi dibuang ke Ende, Flores, maupun Bengkulu, tanah dan rumah itu mempunyai andil besar mewarnai perjalanan perjuangan Soekarno sebagai bapak bangsa dan sebagai tempat bertemunya Soekarno dengan kawan-kawan seperjuangannya berdiskusi untuk mencapai Indonesia merdeka. Pemikiran, konsep, serta ide yang selalu didiskusikannya itu akhirnya melahirkan PNI 4 Juli 1927, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan sebagai ganti dari PNI dibentuk Partindo 29 April 1931. Bahkan ketika Soekarno dimasukkan ke dalam penjara Banci dan Sukamiskin, di rumah itu Inggit Garnasi berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Soekarno di penjara dengan cara menjahit baju, menjual kutang, bedak, rokok, dan menjadi agen sabu dan cangkul walaupun kecil-kecilan. Penjara Banci. Penjara ini identik dengan perjalanan Soekarno dalam memproklamirkan kemerdekaan. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929 dan dipenjara di sini. Berbagai sumber menyebut di penjara itu, Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 x 1,5 meter dan berisi kasur lipat, juga toilet non permanen. Pada ruangan pengap ini pula, ia menyusun pidato pembelaan atau pledoi yang dibacakan pada sidang pengadilan Hindia Belanda di Gedung Landrat atau kini Gedung Indonesia Menggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan atau dahulu Jalan Gereja. Pledoi dengan judul Indonesia Klakson atau Indonesia Menggugat pun menjadi terkenal.